Wakil Gubernur Babel, Bangka Belitung, tersangka, ijazah palsu. Nah ini bisa ini tersangkain cepat nih. Itu yang membuat beban buat Prabowo menurut saya. Karena Prabowo ini kan terlalu banyak melindungi Jokowi. Ya Jokowi ini kan beban sebenarnya. Ya kan Jokowi dan kejahatan masa lalunya. Abang jangan ngomong Jokowi yang begini dong bang. Ketika OCCRP mengatakan dia adalah nomor 2 koruptor terbesar di dunia, harusnya kan itu dilepas sama Prabowo, melanggar konstitusi untuk anaknya bisa jadi wakil presiden, kejahatan dia merusak alam, kejahatan dia membuat ekspor nikel 5,2 juta ton bisa bebas. Wakil presiden tuh harusnya gimana tahun 2000-an? Ya kalau memang dia itu tidak ada gunanya buat republik ini, ya itu disingkirin aja. Belum perlu nggak usah ada wapres lah seperti Habibie dulu. Jadi presiden wapres nggak ada, supaya nggak jadi beban pikiran orang gitu loh. Kayak Prabowo tuh, wahai rakyat warga negara, silakan, lu survive masing-masing ya. Gue mau, ya gue ngejalanin negara ini sebisa gue, tapi tolong lu survive kayak gitu gak sih? Sebenarnya enggak juga sih. Enggak, gue karena gue gini loh, sorry. Yang itu loh, yang lelah jadi WNI itu, terus kan kayak, aduh gila banget kan, jadi. Orang bilang ada paradoks itu kan sebenarnya di situ kan. Paradoksnya Prabowo ini kan satu sisi dia memang mencintai rakyat itu benar, iya kan. Semua orang yakin dia itu suka terharu dengan yang orang miskin, orang stunting, orang ini bla 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 gitu. Nah tapi kan kalau instrumen negara itu kan harus bekerja ke arah sana. Ini yang dibilang orang paradoks, kenapa yang mau instrumen negara ini, which is misalkan menteri-menteri itu, ya orang yang tidak punya kapasitas, bahkan mentalnya itu mental buruk, itu yang sebenarnya. Ini misalnya kan sekarang ya. Teman-teman, ini saya masih bersama Bang Dr. Sanggana Lenggolan. Sorry kasihkan ngobrol santai, tapi kita mulai aja. Tadi udah direkam, jadi mau gimana lagi? Gak kayak misalnya kita terusin aja itu loh. Sekarang kan lagi musim, kemarin kejaksaan juga 6,6 triliun, belakangnya ada duit-duit lagi. Ya kapan mesti begitu ya? Maksud gue, ya abis itu kan juga rakyat gak tahu ya itu duitnya kemana gitu. Gue jadi bingung. Gue sorry nih bang ya, ini kan udah mau liburan tapi gue padat banget pikiran gue di kepala nih. Makanya gue ngundang lo, tolong gue dicerahkan dong. Ya itu ada dua hal ya. Nggak, maksud gue apa sih di negara ini, tolong abang cerahkan lah. Nggak, maksudnya yang satu ini kan krisis legitimasi tadi. Siapa? Ya pemerintah sekarang. Pengen dianggap hero, pengen dianggap bagus. Krisis legitimasi ini kan sebenarnya dipicu oleh bencana Aceh yang penanganannya kurang perform di tahap awal. Nah kompensasinya itu adalah salah satunya adalah bagaimana pemerintah menunjukkan ketegasan mereka mensita perampok-perampok negara ini, ya kekayaannya dikembalikan kepada negara. Dulu kan udah 13 sekian triliun, tadi 6,6 triliun ya kan, dari kejaksaan diserahkan kepada Purbaya. Nah yang kedua memang kita ini ada kelusuan ekonomi sehingga target pajak kita itu tahun ini turun. Belum turun, tidak tercapai. Nggak tercapai, ya tidak tercapai ya. Nah paling tinggi itu nanti 1.900 berapa gitu loh. Padahal kan dia target 2.005 triliun. Nah ini dia harus tunjukkan, dia harus store terus supaya kelihatan ada upaya untuk tidak ada defisit 2,3% itu. Itu menurut saya sih yang kecemasannya tadi. Bang ini bang ya, satu lagi nih ijazah nih kan jadi heboh banget nih si ijazah nih. Kemarin ada wakil bupati mana Bol? Wakil gubernur mungkin. Wakil gubernur Babel, Bangka Belitung, tersangka, ijazah palsu. Nah ini bisa ini tersangkain cepat nih. Yang ono udah bertahun-tahun kagak ujung pangkalnya nggak jelas. Ini gimana sih urusan ijazah? Menurut abang nih gimana ijazah nih? Itu yang membuat beban buat Prabowo menurut saya.
Karena Prabowo ini kan terlalu banyak melindungi Jokowi. Iya Jokowi, iya menteri-menteri yang tidak becus. Emang Pak Jokowi perlu dilindungi? Ya faktanya kan. Wah itu kita asumsi kita aja. Ya itu kan analisis saya. Ya kan dia ini kan harusnya kan melepas semua beban. Kan jadi Jokowi ini kan beban sebenarnya. Ya kan Jokowi dan kejahatan masa lalunya. Abang jangan ngomong Jokowi yang begini dong bang. Kelihatannya tuh Jokowi ini beban nih gitu kayak. Ya, jadi kejahatan masa lalu dia baik soal kejahatan konstitusional, melanggar konstitusi untuk anaknya bisa jadi wakil presiden, kejahatan dia merusak alam, kejahatan dia membuat ekspor nikel 5,2 juta ton bisa bebas di era Covid dulu ya, ekspor tanpa pencatatan di bea cukai ya, kejahatan dia macam-macam, dan terakhir kemungkinan besar kejahatan di identifikasi dirinya, identitasnya ya, baik soal ijazah palsu dan lain-lain ya kan, soal ibunya siapa yang sebenarnya yang asli misalnya kayak gitu, ini kan banyak. Nah beban itu waktu dia tidak berkuasa lagi ya kan, itu kan harusnya muncul ketika OCCRP mengatakan dia adalah nomor 2 koruptor terbesar di dunia. Harusnya kan itu dilepas sama Prabowo agar publik itu mengejar itu. Ya kan, tapi kan Prabowo kan menunjukkan dia tanggung jawab terus, misalkan soal WUS. Ya kan, awalnya Purbaya bilang WUS tidak ada tanggung jawab negara, silakan ini swasta ke swasta. Itu kan harusnya bisa masuk itu. Negara, KPK, kejaksaan untuk menyelidikin berapa markup di sana, berapa ini ya kan. Tapi kan Prabowo langsung bilang saya bertanggung jawab. Nah beban-beban ini membuat popularitas Prabowo yang diklaim 58% di awal dulu, yang harusnya rakyat sudah bisa dirangkul dengan modal dia 58%, ya dia rangkul misalkan Mahfud MD masuk ke dalam reformasi Polri, dia rangkul misalkan beberapa orangnya Megawati dulu segala. Nah sekarang udah tergerus lagi gitu loh. Nah ini maksud saya dia harus lepas tuh urusan ijazah palsu ini. Ya udahlah, pokoknya nggak usah lagi ada negara misalkan polisi atau apa itu ngejar-ngejar Roy Suryo apa segala, udahlah. Ini yang tersangkain siapa sih, jaksa ini? Apaan? Yang mentersangkakan Bubble nih? Bubble saya nggak tahu. Bareskrim juga ya. Nah itu bisa, maksudnya apakah ini adalah sebuah drama bahwa kepolisian di Bubble bisa mentersangkakan orang yang berijazah palsu, itu apakah sebuah sindiran sebetulnya ke pusat sih? Iya, bisa jadi. Makanya sekarang kan saatnya buat polisi juga refleksi kan. Setelah Pak Kapolri ini berusaha benah-benah dengan isu reformasi ini, harusnya jajaran di bawahnya itu bisa mengikuti spirit reformasi ya, bahwa udahlah, kalau memang akhirnya Jokowi ini memang konteksnya itu sama Roy Suryo dan lain-lain itu harus diserahkan ke pengadilan untuk membuktikan asli tidaknya ijazahnya. Jangan polisi pasang badan untuk mengklaim bahwa ijazahnya itu asli gitu. Tapi emang gini ya. Walaupun gue standpointnya dari dulu terserah UGM. Kalau UGM bilang asli-asli, UGM bilang gak asli ya gak asli. Tapi kan dia udah bilang asli tuh UGM, ya udah UGM tanggung jawab gitu. Tapi kan emang kalau asli kan sebenarnya kita ini kan gampang aja. Kan ijazah lo mana nih, ijazah gua. Itu kan beres ya. Jadi kadang-kadang gua nggak, maksud gini, kita nggak bisa misalkan UGM langsung ini, enggak. Justru. Nggak, maksud gua Jokowi. Misalnya kayak Bahlil waktu UI mau jadikan dia doktor. Kita percaya UI, udah kasih aja Bahlil doktor. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan makanya digugat UI-nya, akhirnya UI mengakui kesalahan dan melakukan tindakan disipliner kepada beberapa profesornya. Kan gitu kan. Bahlil tidak dikasih doktornya. Jadi jangan kita membuat UGM ini setinggi langit. Jangan. Nah, gini Bang, kalau gitu. Kalau ternyata ijazahnya Jokowi palsu. Ya. Kemudian Gibran juga ternyata belum sampai SMA. Ya. Itu apa yang terjadi sih negara kita? Satu dulu deh, satu-satu. Kalau Jokowi ijazahnya palsu, apa yang terjadi dengan negara ini? Ya negara gagal dong. Negara gagal. Kalau Gibran ternyata memang tidak punya ijazah SMA, apa yang terjadi? Ya negara gagal. Kita negara gagal karena ada orang yang melakukan kebohongan publik, berada pada puncak pimpinan, ya,
ngatur sebuah bangsa sebesar ini dan kita diam-diam aja. Kalau kita jadi negara gagal, ya kalau kita negara gagal. sorry. Aduh, ini emang lelah jadi WNI ini betul. Tapi itu faktanya. Jadi kalau negara gagal itu dimulai berbagai sebab. Ya, kalau Prancis hancur dulu karena kebanyakan utang. Ya, waktu dia mau membangun jembatan di Amerika atau Manhattan, bukan Manhattan Inggris ya, yang apa pokoknya dia pengen niru New York San Francisco kali apa? Dia New York tuh Inggris, New Manhattan lu terus Inggris New York. Dia itu nanti saya lupa. Jadi Prancis tuh bangkrut gara-gara investasi besar-besaran di sana, ugal-ugalan di Amerika itu bangkrut, hancur tuh si Louis ke-14, Louis ke-15 atau 13 atau 15 itu akhirnya dilakukan revolusi ya, kemudian dia dibunuh tuh. Pancung apa segala. Ya kan negara gagal tuh. Nah, negara gagal juga bisa krisis leadership. Ya kan, leadership yang tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga negara lain bisa masuk. Contoh Cina. Cina waktu Kaisar Cina si Puyo yang terakhir itu anak kecil, ya dia nggak kuat lagi mengelola negara, maka masuklah Jepang ke sana menjajah gitu loh. Nah itu selalu terjadi. Kalau Prabowo misalkan tidak begitu kuat leadershipnya nanti gara-gara membiarkan suasana ini tidak menjadi ideal sebagai sebuah negara, terjadilah krisis kepercayaan publik, maka nanti bisa aja ya kan Indonesia ini masuk perangkap global power yang menginginkan atau menganeksasi Indonesia ini. Sebenarnya di era Jokowi juga karena dia lemah, gagal, masuk juga kan Cina waktu itu kan melakukan satu hegemoni di sini gitu. Tapi Pak Luhut tuh bilang, saya ini tentara, jangan tantang saya. Konteksnya? Tentang Cina itu ya, waktu itu ya. Cina jadi ngebelain investasi Cina. Enggak, sekarang bukan soal tentara, enggak tentara kan. Leadership itu kan tidak tergantung tentara, enggak tentara. Semua orang tuh bisa kuat leadershipnya asal dia memang menghadapi satu kehidupan yang kaderisasinya kuat. Ya tentara tanpa kaderisasi, ya maksudnya tiba-tiba lompat-lompat jadi jenderal gitu misalnya, itu juga belum tentu tentara yang kuat, belum tentu dia punya leadership yang tinggi. Itu bahayanya. Nah kalau kepala MBG itu gimana leadership itu? Ya makanya saya bilang kan, itu kan contoh, salah satu contoh kepala MBG itu banyak digunjing di publik karena misalkan satu memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua kemarin salah ngomong, bukan salah ngomong, itu bisa juga disinformasi. Kalau dia disinformasi itu bahaya. Yang mana tuh Bang? Yang dia bilang kepada presiden ya pada rapat tanggal 27 November ya, dan tanggal 28 dia ulangin di publik. Ini belum bahaya, ini masih medsos saja gitu loh, yang teriak-teriak. Itu kan bahaya. Itu BNPB. BNPB ini apa tadi? MBG. Oh MBG. MBG ini, problem MBG ini kan nggak ada sensitivitas. Iya. Pada saat orang libur misalkan. Main golf dia. Dia main golf, dia masih mau ngasih makanan kepada masyarakat yang dan lain-lain. Yang sebenarnya itu, dia itu harusnya berpikir sensitivitas sekarang ini. Kalau misalkan ada kelebihan yang mungkin ditarik dari MBG ini, dia bisa kirim itu ke Sumatera sekarang. Oke, satu-satu nih Bang. Kontroversinya satu, dia main golf di saat bencana. Iya. Walaupun kata dia ini penggalangan dana. Nggak ada buktinya kan. Nggak ada buktinya penggalangan dana. Kemudian yang kedua, dia bilang selama bulan puasa tetap MBG dijalankan. Yang puasa dibawa pulang, yang nggak puasa boleh dimakan dengan sembunyi-sembunyi ya. Iya. Gitu. Kemudian yang ketiga, selama masa liburan MBG tetap diberikan. Iya. Yang paling atas dulu, golf jadi salah nih ya? Ya menurut saya salah lah. Kan pejabat negara ini di antara suasana kebatinan duka rakyat itu nggak boleh menunjukkan dia itu terlalu elit, eksklusif ya di lapangan golf gitu. Nah kemudian yang kedua, liburan tetap dapat MBG. Menurut saya sih sebagusnya nggak usah. Ngabisin anggaran kali ya? Iya, itu mending diserahkan aja kepada Aceh dan Sumatera ya? Yang sedang bencana gitu anggaran. Nah, kemudian yang ketiga nih, bulan puasa tetap MBG itu gimana? Ya kalau belum puasa MBG kan itu ya mungkin bisa aja ya itu, karena kalau dia anak-anaknya udah masuk sekolah sih kan dia memang mungkin
MBG-nya digeser jadi sore gitu ya untuk dibawa pulang buka puasa gitu. Nah, tapi overall ini orang sebenarnya harus diresapel nih ini orang harus si Dadan ini, karena dia itu tidak mencerminkan dia tokoh KTI, tokoh petani, tokoh kampus dari IPB ya. Nah, yang betul kelihatan betul-betul sungguh-sungguh membangun MBG dan BGN ini. Kalau kita lihat sekarang ya, kena kegagalan demi kegagalan ya. MBG yang semula didesain untuk betul-betul sepenuhnya untuk melakukan pengentasan gizi buruk, ini kan gagal sekarang. Ya, isu beracun itu sekian lama, isu dikurangi jadi tempe saja makanannya sekian lama, isu makanan basi dan lain-lain itu kan nggak tertanggulangi. Ini udah catatan pertama. Catatan kedua, dulu itu memang didesain untuk apa? Untuk namanya New Deal policy, di mana uang ditebar di masyarakat melalui program, ya kan, maka kemudian nanti ada growth, tumbuh 0,8 sampai 1% di desa-desa karena MBG, tapi kan nggak terjadi juga. Sekarang produk-produk kan ini dari pusat juga, ekonomi rakyatnya kan tidak terjadi. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang sebenarnya terjadi di situ. Hanya sayangnya saya dengar sih presiden sayang sama dia gitu loh, itu aja ininya gitu, problem. Menurut abang ya, gue boleh gak sih nanya gini? Menurut lo bang, siapa aja kira-kira mesti di reshuffle tuh? Ya saya nggak bisa ini. Ya, tapi enak ya bang ngomongnya. Nggak enak. Tapi masyarakat juga udah tahu. Tapi masyarakat kan, udah tahu. Maksud saya sih orang seperti Bahlil itu harus. Ya kan, karena Bahlil itu produk Jokowi yang paling ngaco lah. Ya sampai melakukan kebohongan publik tentang 93% listrik hidup di antara orang berduka yang sangat dalam. Ya, Zulkifli Hasan harus ditegur karena memanfaatkan pencitraan, ya kan, di hari-hari awal. Kemudian Raja Juli ya yang tidak jelas sampai sekarang. Oh, emang dia nggak ngerti sebetulnya? Iya, maksud seperti itu. Gini bang, gue bang belum pernah jadi menteri ya bang. Tapi kan mestinya ya kalau lu ditunjuk jadi menteri yang bukan kapabilitasnya lu kan mesti lu nolak ya. Ya kalau kita nolak, karena kecuali tapi kenapa dia bisa dia jadi menteri dimanapun kalau dia udah pernah menteri sebelumnya, atau kepala badan. Kalau ujuk-ujuk orang yang sekolahnya ilmu agama misalkan tidak pernah sekolah di public policy, studi pembangunan atau apa, itu masuk ke kehutanan yang sangat spesifik, itu juga bahaya. Itu memang ini gitu loh. Dia harusnya itu jangan ke situ dulu, harusnya menteri pemuda dulu gitu loh. Model kayak Raja Juli ini. Ya udah bang, apa yang diharapkan oleh seorang Dr. Saganda Nainggolan di 2026? Ya 2026 itu pertama kita harus tahu bahwa kita gagal di banyak tempat. Ya presiden tetap punya mimpi yang indah tentang bangsa ini. Kita hormati mimpi itu. Tapi mimpi itu kan dilihat dalam faktanya bagaimana. Misalkan pertumbuhan, growth ekonomi kita ini jauh dari harapan. Presiden pengen sekarang 5% lebih ke arah 6% supaya tahun depan 6% lebih supaya menuju 8%-nya itu kelihatan jejaknya ya. Vietnam melakukan itu, ya Malaysia melakukan itu. Kita gagal. Ya kita tuh pertumbuhan kita itu sekitar 5%. Yang menurut Chilios dan kawan-kawan 4,8. Jadi kelompok-kelompok pengkaji ekonomi yang strategik juga banyak mengatakan sesungguhnya itu sebenarnya di bawah 5. Ya, tapi negara mengklaim 5, ya. Nah, ini memang satu tantangan besar bagaimana supaya penerimaan pajak misalkan sebagai tulang punggung rasionya terhadap GDP itu bisa naik tahun depan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya Prabowo ini dia apakah kolaborasi atau zero sum game terhadap pelaku usaha? Ya kan, karena negara kan tidak bisa selamanya menjadi tulang punggung kepada pertumbuhan. Dia harus mengatrek swasta. Nah, swastanya ini sudah jelas terbukti 2.500 triliun uang yang di bank yang sudah disetujui itu menjadi undisbursed loan. Jadi itu kan tidak ada ekonomi yang kencang dari sektor swasta. Ya nggak, pertumbuhan kredit 7%, yang Purbaya udah coba mainkan 200 triliun naik 13%, cuma 1 detik itu turun lagi ke arah 8%, terus ke arah sekarang Bank Indonesia mengatakan sekitar 7%. Nah, pertumbuhan ini kalau dia gagal, dia dinaikin ke arah 8%, maka mimpi Prabowo itu akan buyar. Karena Prabowo sudah menghitung kemakmuran dengan keadilan hanya bisa kalau pertumbuhannya
ke arah 8%. Ya, lapangan kerja bisa diserap. Nah, kedua itu Prabowo harus kembali fokus kepada industrialisasi pedesaan. Ini nggak bisa tidak. Dia tidak bisa bersandar hanya pada buang-buang uang dengan model pendekatan consumption, ya kan, yang menopang pertumbuhan. Nggak bisa. Itu harus ada mulai industrinya, ya, mulai cangkul sampai dia bilang nanti mau buat otomotif apa, do it gitu loh. Cari menteri perindustrian yang kuat, jangan main-main. Itu harapan saya. Yang ketiga baru nanti kemakmuran yang berkeadilan. Nah, dia bilang koperasi 80.000. Bisa nggak Prabowo itu memastikan, ya, di sepanjang Sumatera yang hancur ini, itu semua yang nangani koperasi nanti. Supaya apa? Supaya dari awal jangan didesain lagi ada orang konglomerat punya tanah 100.000 hektar, ya kan, rakyat kecil nggak punya apa-apa. Ya, semua itu dikembalikan kepada adat, kepada masyarakat paguyupan mereka di Aceh, di Sumatera, di Padang, di apa, supaya koperasi. Nah, di sini koperasi harus menjadi tuan rumah di tahun 2024. Jadi 3 menteri aja menurut saya yang penting untuk diperkuat oleh Prabowo. 1 untuk income negara, itu Menteri Keuangan. Yang kedua Menteri Perindustrian untuk memulai industrialisasi itu supaya terjadi di mana-mana, di desa-desa dan lain. Yang ketiga Menteri Koperasi untuk dia memastikan adanya ekonomi kolektif di masyarakat. Nah, yang 1 dan 2 ini orangnya udah bener. 1 dan 3 ya, Pak Ferry dan Pak Purbaya udah bener. Nah, ini harus diganti juga si Agus ini. Ya, Agus tuh baiknya ya mungkin di model Menko, Kesra atau apa. Tapi orang Golkar harus mencari yang, kalau dikasih Golkar ya, yang baik lah di sini, yang supaya orientasinya itu memang dia seorang industrialis gitu. Itu aja harapan saya di tahun depan. Kemudian di politik demokrasi saya berharap semua yang di penjara kemarin dibebasin lah. Untuk apa kita menyimpan dendam? Untuk apa Del Predo dan lain-lain masih ditangkap? Untuk apa Rosuryo dan lain-lain masih dijadikan tersangka? Apa ini masih mau dipertahankan model-model era Jokowi yang gampang menangkap, kayak saya ditangkap dikasih penjara 10 bulan apa itu, udah gila, masih mau diteruskan. Jadi demokrasi ditegakkan kembali. Mudah-mudahan di 2026 orang semangat untuk betul-betul Prabowo itu presiden yang dimiliki oleh rakyat. Itu harapan saya. Oh, Bang. Wakil presiden tuh harusnya gimana tahun 2026? Ya, kalau kita DPR itu mau bekerja serius, dia Polavin aja yang diminta oleh para purnawirawan TNI itu. Ya, kalau memang dia itu tidak ada gunanya buat Republik ini, ya itu disingkirin aja. Karena Republik ini kan membutuhkan orang, misalkan dalam suasana bencana ya, dia butuh kayak Yusuf Kalla. Tipenya itu, yang zaman SBY, Yusuf Kalla gercep gitu loh. Nah, kalau ini beban negara, ya hanya untuk membuat orang itu tiap hari jadi caci maki, kutukan apa, untuk apa gitu loh. Jadi usul saya di break aja, ya kan, nggak ada. Ini pokoknya Prabowo emas. Jangan bercampur-campur dengan yang tinja-tinja lah sekarang ini. Pokoknya dia harus cari orang. Bila perlu wapres ini bila perlu nggak usah ada wapres lah, seperti Habibie dulu. Jadi presiden wapres nggak ada, supaya nggak jadi beban pikiran orang gitu loh. Itu tadi teman-teman dengan Dr. Saganda Nainggolan, sebuah obrolan yang buat saya pun deg-degan. Tapi ya itulah. Perbincangan dengan Dr. Saganda memang harus begitu. Bukan saja Anda sebagai penonton yang harus kuat mental, saya pun demikian. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat hari Natal buat yang Natal. Ya. Semoga juga saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara semakin dikuatkan. Amin. Dan pemerintah segera membangun rehabilitasi, rekonstruksi yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.